Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Raffi Naufal Pertama dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa C3922094. Ini saya akan memaparkan PowerPoint tentang indeks literasi digital untuk memenuhi ujian tengah semester literasi data dan teknologi informasi. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Literasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan informasi dengan memiliki kemampuan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan membaca dan menulis. Dahulu, orang-orang untuk mendapatkan informasi masih menggunakan media cetak seperti buku, majalah, koran, dan lain-lain. Literasi yang dipahami masyarakat Indonesia pada awalnya adalah membaca buku yang pastinya dianggap membosankan dan hanya beberapa kalangan yang gemar menggunakannya. Melihat tulisan yang cukup banyak dan buku yang tebal tidak menarik bagi generasi di zaman sekarang untuk membacanya, khususnya mahasiswa. Mereka lebih tertarik terus melihat dan membaca tulisan yang sedikit dan mudah untuk didapatkan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sudah semakin mudah. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang membawa ke arah era digital seperti saat ini. Konsep literasi saat ini sudah semakin berkembang dan terbagi ke dalam beberapa bentuk literasi. Salah satunya adalah literasi digital. Munculnya literasi digital pada saat ini disebabkan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan menyediakan metode pembelajaran yang informasinya tidak hanya dalam bentuk tercetak, namun juga dalam bentuk digital. Berbagai macam sumber informasi sudah tersedia di internet, seperti e-book, e-jurnal, website, YouTube, podcast, sosial media, e-library, dan masih banyak sumber informasi lainnya yang dapat ditelusuri. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menggunakan sumber informasi dari berbagai format yang berbeda. Bab 2, tujuan dan manfaat. Tujuan literasi digital. Adapun beberapa tujuan dari literasi digital adalah menciptakan budaya membaca dan menulis yang baik sehingga dapat terhindar dari berita bohong, meningkatkan pengetahuan dengan membaca dan menulis berbagai macam informasi bermanfaat dan sesuai dengan fakta, meningkatkan pemahaman seseorang terhadap suatu bacaan sehingga tidak mudah termakan berita bohong, menjadikan orang berpikir kritis. Manfaat literasi digital. Bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Saat kemampuan membaca dan menulis kita meningkat, maka kita memperoleh informasi dengan lebih cepat dibandingkan dengan harus mencari melalui buku. Belajar pun lebih cepat. Salah satu contoh literasi digital adalah menggunakan kamus online. Jika dulu saat kita tidak paham dengan satu kata bahasa Inggris, perlu menggunakan buku kamus. Nah, sekarang kita tinggal membuka Google Translate, maka dengan cepat bahasa Inggris itu dapat tertranskripsikan. Menghemat uang. Manfaat literasi digital selanjutnya adalah bisa memperoleh informasi secara gratis. Jika dulu kita perlu membeli koran untuk tahu berita terbaru, sekarang kita bisa mengakses portal berita online dari smartphone. Selalu mengetahui informasi terkini, kemajuan teknologi digital dan internet yang semakin berkualitas dan aplikasi di smartphone membuat kita semakin mudah untuk mengetahui informasi yang sedang hangat dibicarakan. Seperti saat ini, ketika bencana alam melanda beberapa daerah di Indonesia, setiap waktu kita bisa mendapatkan berita terbaru. Mempermudah proses komunikasi. Jika dulu untuk bertukar kabar, kita harus menuliskan surat dan mengirimnya kantor pos atau menggunakan SMS. Nah, saat ini sudah ada banyak aplikasi komunikasi seperti Line, WhatsApp, Telegram, dan masih banyak lagi. Dapat memahami segala jenis cybercrime. Peran literasi di dunia digital ini juga bisa memberikan pengetahuan untuk kita dalam melakukan self-filtering guna menghindari segala bentuk kejahatan digital. Bab 3, isi dan pembahasan. Berikut adalah grafik indeks literasi digital. Sesuai grafik, literasi digital belum mencapai skor Braille atau 4.0, baru sedikit di atas sedang 3.0. Indonesia wilayah tengah, Bali, Kalimantan, Sulawesi memiliki status literasi
digital yang relatif lebih baik. Di hampir tiap provinsi, skor informasi dan literasi data paling rendah dibanding skor subindeks lainnya. Indeks digital yang tinggi cenderung berkorelasi dengan hal-hal berikut, yaitu usia muda, laki-laki, pendidikan tinggi, lebih mampu mengenali hoax, penggunaan internet tidak intensif, hingga juga lainnya. Sayangnya, indeks literasi digital berbanding terbalik dengan beberapa hal yang justru diharapkan. Kecenderungan untuk tidak menyebarkan hoax berkorelasi dengan kemampuan kenali hoax tinggi, indeks literasi digital rendah, tinggal di daerah pedesaan, tidak berkebiasaan negatif dalam mencerna berita online, tidak berkebiasaan positif dalam mencerna berita online. Kebiasaan positif dan negatif dalam mencerna berita online berkorelasi dengan kebiasaan positif tinggal di daerah perkotaan, kebiasaan positif usia lebih dewasa, kebiasaan positif penggunaan internet secara intensif, kebiasaan negatif tinggal di daerah perkotaan, kebiasaan negatif tinggal di Jawa, kebiasaan negatif pengeluaran internet. Bab 4 kesimpulan. Literasi digital di Indonesia belum sampai level baik. Subindeks informasi dan literasi data skornya paling rendah. Responden di wilayah tengah skornya lebih tinggi daripada barat dan timur. Indeks literasi digital berkorelasi dengan usia lebih muda, misalnya laki-laki, berpendidikan tinggi, kemampuan mengenali hoax, penggunaan internet tidak intensif, dan tidak tinggal di Jawa. Literasi digital justru berbanding terbalik dengan kebiasaan positif mencerna berita online dan kecenderungan tidak menyebarkan hoax. Masyarakat yang tinggal di perkotaan dan penggunaan internetnya cenderung lebih terpapar pada kebiasaan positif maupun negatif. Indonesia perlu menggarap subindeks informasi dan literasi digital, termasuk di dalamnya berpikir kritis tentang media dan data. Ini adalah subindeks yang cenderung tidak atau belum digarap oleh sektor swasta. Perlu diperhatikan pada penduduk pinggiran perkotaan di Jawa yang mengakses internet secara sangat intensif. Mereka mengadopsi berbagai kebiasaan positif dan negatif, tapi kurang kemampuan identifikasi hoax yang rentan untuk ikut menyebarkan hoax. Kemampuan mengidentifikasi hoax perlu diperkuat. Kalau orang bisa mengidentifikasi, mereka sendiri tidak menyebarkan hoax. Tapi ini lebih berat karena terkait kemampuan kognitif. Perlu kampanye untuk menghilangkan kebiasaan menaruh informasi pribadi yang sensitif di media sosial. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat menjadi momentum literasi digital perlu dikemas sehingga menjadi topik yang dibahas di lingkaran keluarga atau saudara. Ini adalah orang-orang yang menjadi sumber sekaligus target berbagi informasi. Perlu juga melibatkan tokoh agama, ketua RT atau RW, dan tokoh adat karena mereka sangat dipercaya. Pengukuran literasi digital dilakukan setiap tahun dengan metodologi yang konsisten agar bisa dilihat progres dan konsistensinya dan data secara berkala. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.